Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Siar Edukasi yang membahas informasi seputar pendidikan, kepengawasan, dan pembelajaran di sekolah. Apa kabar Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Bapak dan Ibu Guru dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sudah lama saya tidak membuat video, saat ini saya kembali ikut membahas topik-topik yang sedang hangat saat ini, terutama terkait dengan pengelolaan kinerja, khususnya bagi guru, yaitu pengelolaan kinerja yang ada di PNM. Sedangkan untuk Bapak Ibu ASN yang secara umum, ini pengelolaan kerjanya masih di kinerja BKN. Walaupun sudah banyak video, saya akan membahas dari sisi yang berbeda. Bapak Ibu, saat ini banyak guru yang mengeluh mengapa harus buat SKP dan rasanya menambah pekerjaan guru yang sudah susah dengan tugas pokok guru, dan apa sih manfaatnya untuk guru khususnya, dan apa sih manfaat SKP itu untuk semua ASN. Nah, dalam video ini saya akan mengulas kembali mengapa kita harus membuat SKP atau kinerja. Mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel saya Siar Edukasi, like dan share video ini. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sebagai ASN tentu saja wajib mengikuti aturan pengelolaan kinerja dari pemerintah. Rujukannya adalah Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022 dan Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023, di mana dinyatakan bahwa pengelolaan kinerja pejabat fungsional itu terdiri atas yang pertama, berupa perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Yang kedua adalah pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pejabat fungsional. Yang ketiga adalah penilaian kinerja pejabat fungsional yang meliputi evaluasi kinerja pejabat fungsional, dan yang terakhir itu tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pejabat fungsional yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Prinsip umum pengelolaan kinerja pegawai. Sini Bapak Ibu, yang pertama, pengelolaan kinerja pegawai itu tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Jadi harapannya kinerja kita itu semakin baik. Yang berikut, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Jadi kalau mungkin di 2023 kita menyusun di awal, kemudian kita upload bukti dukung, dan terakhir dinilai. Mungkin masih jarang terjadi dialog-dialog kinerja, gimana meningkatkan kinerja kita. Jadi harusnya ada dialog antara pimpinan dengan pegawai. Jadi, makanya yang ketiga ini, pentingnya intensitas dialog pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja. Yang berikut, kinerja individu itu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Makanya di awal kita menyusun rencana hasil kerja, itu mengacu kepada rencana hasil kerja atasan kita. Bagi guru adalah rencana hasil kerja kepala sekolah. Demikian juga kepala sekolah menyusun rencana kerja individunya, itu mengacu kepada rencana hasil kerja atasannya atau kepala dinas. Begitu juga kami yang pengawas sekolah. Kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain.
Nah, di dalam menyusun RHK, kalimat yang kita gunakan itu adalah terlaksananya atau tersusunnya. Itu kata-kata itu menunjukkan itu hasil kerja, ya, bukan melaksanakan atau menyusun, ya. Kalau melaksanakan itu adalah aktivitas atau kegiatan. Nah, langkah di dalam pengelolaan kinerja ini ada 4. Tadi sebenarnya sudah disebutkan. Yang pertama, penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi apa sih yang diharapkan oleh pimpinan dan apa yang akan dilakukan oleh pegawai. Nah, di situ ada dialog kinerja untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi pimpinan terhadap peran pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Itu dilakukan sepanjang tahun. Nah, Bapak Ibu, tahap ini sudah dilewati di bulan Januari, yaitu merencanakan atau menyusun perencanaan. Nah, klarifikasinya berdasarkan apa? Ekspektasinya apa? Ekspektasi pimpinan adalah tercapainya atau meningkatnya nilai rapor pendidikan. Jadi yang dilakukan guru itu adalah upaya untuk meningkatkan rapor pendidikan di sekolah. Nah, rapor pendidikan itu kan ada literasi, numerasi, iklim keamanan, ya, dan lain-lain, ya. Langkah kedua adalah pengembangan kinerja pegawai melalui ongoing feedback. Dialog kinerja untuk memberikan feedback atau umpan balik terhadap hal-hal yang sudah baik atau hal-hal yang perlu diperbaiki pegawai kapanpun dibutuhkan. Ini yang kedua ini adalah berupa pelaksanaan kinerja. Nah, kalau Bapak Ibu guru, bulan Februari, Maret, April, Mei itu proses di dalam pelaksanaan kinerja. Dan di dalam proses ini ada dialog kinerja. Dan ada umpan balik dari kepala sekolah maupun guru. Langkah ketiga adalah evaluasi kinerja pegawai. Nanti yang akan dilakukan pimpinan atau kepala sekolah. Nah, untuk guru itu siklusnya itu 6 bulan. Januari sampai Juni, dan pada bulan Juni akan diberikan penilaian. Jadi 2 siklus dalam setahun. Yang terakhir adalah pemberian penghargaan berdasarkan kinerja pegawai, ya, penghargaan atas keberhasilan kinerja pegawai. Apa yang akan kita dapat? Yaitu angka kredit, kenaikan pangkat ataupun kenaikan pangkat otomatis, dan juga guru mendapatkan tunjangan profesi. Ya, tentu saja pegawai lain secara umum juga akan mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, Bapak Ibu, lebih jelasnya tahapan sasaran kinerja pegawai sebenarnya prosesnya panjang begini. Ya, ini yang terjadi di 2023. Apakah di 2024 Bapak Ibu melewati tahap ini? Yang merah ini adalah perencanaan. Tidak. Jadi prosesnya sudah dari kementerian, ini yang merah. Guru mulai dari sini. Itu penetapan perencanaan SKP-nya. Dengan daya dukung itu masuk ke lampiran. Itu tahap pertama. Jadi prosesnya sederhana. Nah, jangan dikatakan bahwa ini SKP ini rumit, tapi sebenarnya prosesnya sudah disederhanakan. Ini pelaksanaannya. Bagian sini sudah ditentukan. Kemudian ini bagian kedua ini pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Ini yang warna kuning. Itu termasuk di dalamnya rencana aksi, pendokumentasian kinerja, rekaman informasi, umpan balik berkelanjutan, pelaksanaan coaching, mentoring, bimbingan kinerja, ya. Ini ada di bagian sini. Nah, apa yang Bapak Ibu guru lakukan sekarang? Rencana aksi. Rencana aksi sekarang di bulan Februari membuat perencanaan kapan mau diobservasi, tanggal berapa, kemudian menyiapkan RPP atau modul ajarnya apa, ini bagian dari sini. Sampai dengan bulan Mei, termasuk saat ini Bapak Ibu sedang melaksanakan peningkatan kompetensi dengan mengikuti BIMTEK, webinar, dan lain-lain. Itu di bagian pelaksanaan kinerja. Dan juga perilaku kerja, Bapak Ibu akan menampakkan atau menunjukkan perilaku kerja dan nantinya akan dinilai di akhir.
Langkah ketiga adalah evaluasi kinerja, ini yang akan dilakukan oleh pimpinan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut, nanti ini yang akan dilakukan oleh BKD tentunya atau atasan kita, ya, kepala dinas. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, khusus untuk guru, kalau kita bandingkan pengelolaan kinerja yang di PMM, Platform Merdeka Mengajar, alur pengelolaan kerja di PMM yang bisa dilihat di beranda PMM itu, Januari perencanaan, ini yang poin 1 tadi perencanaan. Februari, Maret, April ini adalah pelaksanaan. Jadi mulai dari persiapan observasi kelas. Ini sebenarnya rencana aksi kalau di Permenpannya. Jadi persiapannya adalah rencana aksi. Nah, Maret ini adalah pelaksanaan praktek kinerjanya, yang sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan praktek kinerja itu kan dari Januari. Kita kan mengajar, Bapak Ibu mengajar dari bulan Januari. Kami pengawas juga sudah melaksanakan pendampingan dari bulan Januari. Tetapi khusus yang untuk diobservasi khusus, maksudnya ya dilaksanakan di bulan Maret. Kan kita nggak berhenti dari Januari, Februari memang sudah mengajar. Tapi khusus yang bagian yang mau diobservasi dipersiapkan. Jadi cukup enak sebenarnya. Bapak Ibu punya waktu yang banyak selama bulan Februari untuk mempersiapkan apa yang mau dinilai oleh atasan kita. Kemudian April, Mei itu ada proses-proses umpan balik antara pimpinan dengan pegawai. Jadi kalau ada kekurangan, maka di sini ada dialog antara pimpinan. Jadi katakanlah Bapak Ibu belum mampu menyelesaikan pengembangan kompetensi, ada diklat yang mungkin belum selesai. Nah, di sini dialog gimana supaya itu bisa diselesaikan. Dan apa sih yang perlu dilakukan? Pengembangan kompetensi tentu saja kan harapan kepala sekolah itu yang terkait dengan peningkatan kinerja Bapak Ibu, bukan sekedar mengumpulkan sertifikat. Ya, dan terakhir kalau di PMM ini Juni adalah refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja. Nah, langkah ketiga inilah penentuan predikat kinerja. Karena ini kita belum masuk ke tahap itu, belum saya bahas di sini bagaimana kepala sekolah menilai dan apa gambaran Bapak Ibu supaya bisa mendapatkan nilai minimal baik. Ya, kalau nilainya tidak baik, maka otomatis sertifikasi atau tunjangan profesinya tidak dapat. Karena aturan di dalam tunjangan profesi itu di samping memiliki sertifikat pendidik, memenuhi jam mengajar, salah satu yang Bapak Ibu tidak perhatikan adalah memiliki penilaian kinerja dengan sebutan baik. Ya, begitu juga Bapak Ibu menaik pangkat, itu minimal baik. Oke, ini akan saya bahas di video yang lain. Begitu juga gimana caranya supaya hasil kerja kita di atas ekspektasi, tidak saya bahas di sini. Yang terakhir adalah tindak lanjut pengelolaan kinerja ASN. Saya gabung dengan video yang berikutnya. Demikian pembahasan singkat saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pencerahan kembali buat kita semua. Mengapa sih kita harus melaksanakan pengelolaan kinerja, membuat SKP atau kinerja yang rasa-rasanya merepotkan bagi guru-guru, tetapi sebenarnya lebih mudah atau lebih jelas alurnya dibandingkan tahun 2023. Sekian, jangan lupa subscribe channel saya, share edukasi, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.